Kemudian dalam operasi ini tim gabungan, dalam hal ini Polda Metro Jaya, kemudian di bawah asistensi dan di backup dari Bidum Barreskrim Polda Metro Jaya menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dengan korban yang diambil ginjalnya. Dari 12 orang tersangka, 2 diantaranya merupakan anggota Polri dan pegawai imigrasi. Ada 9 tersangka yang menjadi bagian dari sindikat ini, ungkap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis 20 Juli 2023. Kesembilan tersangka tersebut merupakan sindikat yang berada di dalam negeri, sedangkan sindikat di luar negeri ada 1 tersangka. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi menambahkan ada pula tersangka yang tidak tergabung dalam sindikat ini. Dalam rilis ini, kepolisian melibatkan sejumlah barang bukti diantaranya sejumlah paspor dalam kantong plastik transparan, serta sebanyak 10 ikat uang pecahan 100.000 di dalam 4 kantong plastik transparan. Sebelumnya, jajaran Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus perdagangan orang di Kabupaten Bekasi. Berbeda dengan kasus TPPO lainnya, kasus ini tidak hanya menjual orang melainkan organ di dalam tubuh para korbannya yang ikut dijual. Kasus perdagangan ginjal ilegal tersebut dibongkar di Perum Villa Mutiara Gading, Jalan Viano 9, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada Senin 19 Juni 2023. Para pelaku dijerat dengan pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan atau pasal 4 dan atau pasal 10 dan atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Dan kemudian dua tersangka ini bukan termasuk dalam bagian daripada sindikat, yaitu oknum anggota Polri atas nama Aibda M. Jadi anggota yang berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan, yaitu dengan cara menyuruh membuang HP, berpindah-pindah tempat yang pada intinya adalah agar menghindari pengejaran dari pihak kepolisian, dan juga yang bersangkutan menerima uang sejumlah 612 juta. Ini menipu pelaku-pelaku ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak dilanjutkan kasusnya. Kemudian 1 orang tersangka ini dari oknum imigrasi atas nama AH. Ini dikenakan pada pasal 2 dan pasal 4 junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Jadi ancamannya ditambah sepertiga kalau penyelenggara negara di sini daripada pasal-pasal pokok. Dan dalam fakta yang kami temukan, fakta hukum, yang bersangkutan menerima uang sejumlah 3.200.000 sampai dengan 3.500.000 per kepala dari pendonor-pendonor yang diberangkatkan dari Bali.